setelah dilahirkan oleh ibunya yaitu Aminah, dan ayahnya ketika itu Abdullah telah wafat, ya, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, Aminah yaitu ibunya Nabi SAW menyusui Nabi kita SAW selama 3 atau sampai 7 hari, sekitar itulah, ya. Nabi kita SAW pernah diasuh oleh ummahat, yaitu Ummu Aiman yang aslinya bernama Barakah Al-Khabsiyah, dan kemudian setelah itu Nabi yaitu Muhammad bin Abdullah disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah mantan budaknya Abu Lahab, dan disusui oleh Thuwaibah selama beberapa hari, ya. Dan perihal Abu Lahab yang memiliki budak bernama Thuwaibah ini, Abu Lahab ketika lahirnya Muhammad ini itu bergembira, ya, bergembira. Bahkan kemudian saking gembiranya dimerdekakan budak tersebut, yaitu Thuwaibah, ya. Taib, jadi disusui oleh Thuwaibah selama beberapa hari. Rasulullah SAW pernah bersabda, saya dan Abu Salamah telah disusui oleh Thuwaibah, ya. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma menceritakan, Thuwaibah itu adalah budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Thuwaibah menyusui Nabi SAW. Setelah Abu Lahab meninggal, beberapa keluarganya melihat Abu Lahab dalam mimpi. Abu Lahab ini yang telah disegel, ya, masuk neraka loh, ya. Surat Al-Lahab, dia dan istrinya itu. Jadi belum mati aja udah disebut penghuni neraka tuh. Padahal Abu Lahab adalah orang yang diantara yang paling bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi gembira saja dengan kelahiran Nabi itu tidak cukup kalau nggak ikut Nabi SAW, ya. Gembira saja dengan kelahiran Nabi itu tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang di akhirat, ya, melainkan ikut dengan ajaran Nabi itulah yang menyelamatkan seseorang dan izin Allah dari azab neraka, ya. Nah, keluarganya melihat Abu Lahab dalam mimpi. Ini setelah wafatnya Abu Lahab, ya. Sewaktu ditanya tuh Abu Lahab, apa yang telah kamu temukan, ya. Maka Abu Lahab menjawab di mimpi keluarga tersebut, saya tidak menemukan apapun setelah kalian. Hanya saja saya telah mendapatkan minuman sebagai balasan dari memerdekakan Thuwaibah. Lahir Nabi SAW, Thuwaibah diperintahkan untuk menyusuin dia dan dimerdekakan saking gembiranya dengan kelahiran Muhammad bin Abdullah, ya. Nah, para ulama di sini kemudian mereka membahas masalah ini, ya. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, pada cerita ini, hadis ini terdapat kesan bahwasanya seorang kafir terkadang perbuatan baiknya membawa faedah baginya di akhirat, ya. Ada kesan di hadis ini bahwasanya orang kafir kalau melakukan kebaikan, kadang-kadang perbuatan baiknya itu bisa memberikan faedah di akhirat. Kalau Abu Lahab ini seolah-olah faedahnya apa? Karena dia berbuat baik, bergembira atas kelahiran Nabi dan juga membebaskan budak karena lahirnya Nabi SAW. Kalau lahir Muhammad, dia nggak tahu kok itu bakal jadi Nabi, nggak tahu. Itu dapat faedahnya apa? Dapat minuman, ya. Tapi di mana, di surga atau neraka? Di neraka. Ya. Ada kesan bahwasanya perbuatan baik orang kafir itu akan berfaedah di akhirat. Tapi kesan ini seolah-olah bertabrakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal wa ja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, orang-orang kafir. Amalan yang mereka kerjakan selama di dunia dari kebaikan. Lalu kami jadikan amalan itu
bagaikan debu yang berterbangan. Arti amalan baik orang kafir tidak ada harganya. Dan begitu pula dengan ayat lain. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Permisalan orang yang kafir kepada Rabbnya, kufur kepada Rabbnya. Masal a'maluhum karamadin istaddat bihi rihu fi yaumin 'asif. Amalan mereka itu ya seperti debu-debu di hari-hari yang penuh angin besar. Enggak ada harganya amalan mereka. Nah, kemudian Ibnu Hajar menjawab hadis tersebut dan berkata, Al-Baihaqi berkata, dalil yang menunjukkan bahwa amal orang kafir batal maknanya ya adalah ya, jadi amal orang kafir itu batil. Maksudnya adalah mereka tidak bisa selamat dari neraka. Bahwasanya amalan baik orang kafir itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab neraka. Ya, tidak akan bisa masuk surga. Namun bisa saja siksa mereka itu berdasarkan dosa-dosa maksiat itu dikurangi dari yang sebenarnya, kecuali dosa kafir terhadap kebaikan. Jadi maksudnya adalah kalau dijamak hadis dan ayat tadi, orang yang kafir kepada Allah bukan muslim atau kafir kepada Allah atau musyrik, syirik akbar, itu perbuatan baik mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari azab neraka. Adapun orang beriman bisa nggak? Mungkin nggak perbuatan baiknya menyelamatkan dari azab neraka? Mungkin. Kata Nabi SAW, ittaqu an-nar walau bisyaqqi tamrah. Walaupun setengah kurma, peliharalah diri kalian dari api neraka. Artinya sedekah seseorang bisa saja membuat dia terampuni dosanya dan kemudian masuk surga tanpa terjilat api neraka. Iya kan? Nah, bisa saja ada orang-orang yang air matanya berlinang di kesendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia banyak dosanya. Kemudian minta, ya Allah, teringat dosanya. Dan karena air mata berlinang itu Allah haramkan dari api neraka dia. Bisa kalau seorang mukmin. Kalau misalnya kafir dia. Apakah amalan baiknya bisa bermanfaat baginya? Nah, di sini dirinci. Kata Imam Al-Baihaqi, amalan baiknya itu tidak akan membuat dia keluar dari api neraka. Tetapi bisa saja karena amalan baiknya itu Allah lebih peringan azab dia, walaupun tetap di neraka selamanya. Abu Thalib itu di neraka selamanya karena mati dalam kekufuran. Nah, kemudian kata Nabi SAW, yang paling ringan azabnya di neraka yaitu Abu Thalib. Paling ringan. Kenapa diringankan? Ya karena jasa-jasanya Abu Thalib dalam membackingi dakwahnya Nabi SAW. Nah, begitu kata sebagian dari ulama. Ya, sebagian dari ulama berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Begitu juga dengan Abu Lahab. Karena kebaikannya ketika Nabi SAW masih kecil itu, kebaikan dia, ya, walaupun Abu Lahab selamanya di neraka, tetapi tetap mendapatkan minuman. Ya, karena apa? Karena kebaikan. Nah, ini menunjukkan, wallahu alam, menunjukkan dan wallahu alam, ada kalanya orang kafir lebih sedikit diringankan siksanya, tapi tetap siksanya diringankan cuman karena perbuatan baiknya selama di dunia ini. Maka kalau kita lihat orang kafir, ya, dia berbuat ihsan, sedekah, berbuat baik, bahkan kalau iftar antum dijajarin sama dia, ya. Bisa aja antum iftar di kantor ini ada orang kafir yang ngasih antum sangon duit buat istilahkan dimanfaatkan buat buka puasa. Padahal pahala orang yang memberikan makan buka puasa itu orang yang makan hasil dari sedekah dia untuk buka puasa, pahalanya balik juga ke dia. Masya Allah, pahala puasa orang tersebut. Jadi berlipat-lipat pahala puasanya. Kalau ternyata yang makan adalah seorang hafiz Quran, dan ketika dia lagi puasa banyak baca Al-Quran, coba gimana tuh? Masya Allah ya, berkahnya tuh. Itu kalau muslim yang ngasih. Kalau kafir yang ngasih, nggak ada manfaatnya di akhirat, nggak memberikan manfaat untuk keluar dari neraka, nggak. Cuman mungkin ada keringanan buat azab dia, tapi tetap dapat azab neraka. Ya begitu pemahaman yang sahih. Jadi tidak ada kemudian kita mengikuti orang liberal bilang, itu kan orang kafir mereka baik juga, jadi mereka akan bermanfaat amal mereka di akhirat. Bermanfaat apanya? Bermanfaat dari segi
Ya diringankan azabnya ya, tapi seringan-ringan azab di neraka, apa kata Nabi SAW? Ya, terbakar otaknya. Dan itu pun hanya Abu Lahab, nggak tahu yang lainnya lebih buruk lagi. Ya na'udzubillah. Nah jadi begitu ya ikhwas sekalian. Kemudian ya masih di masalah pembahasan tentang persusuan ini ya. Kita tahu ikhwas sekalian, di antara hikmahnya masa menyusui Nabi SAW itu di pedalaman ya. Pedalaman kalau di tanah Arab itu bukan kayak pedalaman di Indonesia, Pak. Di Indonesia pedalaman berarti ya di pedalaman banyak bukit, pohon dan seterusnya. Kalau di sana enggak. Nah, pedalaman ya maksudnya orang-orang Badui, orang-orang yang desonya mereka itu ya di padang pasir. Nah, masa menyusui di pedalaman yang jauh dari kota untuk menghindari polusi pergaulan kota dan untuk menghirup udara segar pedesaan. Apalagi kok udara segar pedesaan kita ini ya. Apalagi kota Mekah pada waktu itu didatangi oleh banyak pengunjung yang berasal dari penjuru dunia dengan beragam jenis manusianya. Banyak orang menunaikan haji kita itu, ziarah kunjungan, ada yang melakukan perdagangan karena Mekah sejak zaman itu orang-orang Quraisy itu mereka berdagang. Ya, mereka berdagang. Jadi traffic perdagangan itu lumayan di Quraisy. Begitu juga dengan di Taif terutama. Ya. Kondisi tersebut berpotensi mengotori pergaulan dan moral. Kalau kita pelajari dari antropologi daerah Mekah ketika itu, ya, dunia mereka berdagang. Orang bercampur menjadi masyarakat madani yang maksudnya masyarakat yang saling berdekatan dari beragam kultur. Ya, semakin berdekatan, ya, kultur itu semakin banyak kultur itu maka nanti ya sehingga bercampur sehingga bahasanya di Mekah ketika itu tidak sebagus bahasa orang pedalaman. Ya, makanya syair kalau semakin dekat dengan pedalaman itu syair semakin bagus bahasanya. Ya, masih murni. Ibarat kalau misalnya kita ini kalau lihat di Bandung, ada Bandung, ada Cianjur. Ya Bandung lah, daerah Bandung kalau makin ke kotanya itu bahasanya makin enggak ke Jawa, enggak ke Sunda-Sundaan. Agak mulai menyampur-nyampur. Beda dengan mungkin pinggiran-pinggiran yang masih betul-betul Bandungnya betul-betul Sundanya. Kalau antum perhatikan Semarang, Solo dengan yang di desa-desanya tentu beda. Nah, di sini tradisinya orang-orang Arab ya. Seringkali orang-orang dari pedalaman desa, ibu-ibu pedalaman desa, mereka ada ahli menyusui. Yaitu mereka menyediakan sewa jasa menyusui. Nanti anak-anaknya dibawa ke pedalaman, kemudian disusui di pedalaman tersebut sehingga pergaulan dan susunya dan ummahat yang dari pedalaman itu mereka masih moralnya masih beda dan kemudian bahasanya beda dan seterusnya. Nah, begitu pula nanti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW nanti akan disusui oleh salah satu penyusunya nanti insyaallah nanti akan kita ceritakan. Oleh karena itu di sini dikatakan dalam pelajaran pendidik hendaknya menjaga kesehatan anaknya dan membiasakan mereka keluar untuk menghirup udara yang segar karena hal tersebut berpengaruh baik dari sisi kesehatan dan kejiwaan anak di masa hadapan. Ya, di sini ada juga faedah tarbawiyah juga ya ikhwas sekalian yang tidak bisa diremehkan ya masalah kesehatan anak dan juga membiasakan mereka keluar dari daerahnya untuk menghirup udara yang segar. Jadi dari segi tabi'ah yaitu alamiahnya. Ya, bukan sekadar menghirup di sini yaitu harus ke taman mini, harus kemana, enggak, yang penting menghirup udara segar, tabiat yang bagus ya. Banyak penyakit-penyakit kejiwaan yang diderita oleh sang anak ternyata penyebabnya adalah kehidupan kota yang ruang bermain untuk anak-anak terlalu sempit. Ya, semakin sempit ruang bermain anak, itu semakin tertekan itu anak. Makanya kita lihat di Jakarta ini. Ya, kalau yang teman-teman mungkin yang memang asli di Jakarta dari kecil, antum akan melihat perbedaan yang sangat signifikan. Ruang bermain anak sekarang itu lebih sempit dibandingkan dengan dulu. Kita kalau misalnya mau main sekarang harus cari tempat yang betul-betul khusus, jalan dulu jauh-jauh. Kalau dulu depan rumah udah jadi ajang permainan bisa. Dulu ya lapangan-lapangan masih banyak. Sekarang udah jadi gedung dan sudah jadi apartemen tinggi, udah jadi rumah susun dan seterusnya. Sekarang main saja harus bayar, futsal ya. Dulu main bola di mana-mana bisa pakai bola blater, ya, sekarang susah. Sekarang jarang lapangan yang menyediakan itu. Nah,
di sini ternyata kalau kita pelajari dari sirah Nabi ya, segi bahasa seseorang itu, bahasa orang kota dengan bahasa orang desa itu beda, dan ternyata bahasa itu juga mempengaruhi dari segi kejernihan hati seseorang. Sekarang kita ini multikultural ya di Jakarta ini. Moralnya juga berbeda dengan orang-orang desa yang masih sofi, yang masih jernih, murni bahasa mereka apa adanya. Dari segi apa adanya. Coba kalau misalnya kita ke desa kan, ke Jawa misalnya, Jawa Tengah ya, kita ketemu orang desa, mereka dengan enaknya bilang pinara mas gitu kan. Pinara itu mampir gitu bahasa. Mampir mas, ya mampir. Kalau sekarang di orang kota, antum minta orang asing lewat nggak tahu orang mana mampir, ya nggak bisa kan? Agak sungkan nih orang mampir. Muka Ambon nih, jangan dah, gitu kan? Ini orang Padang nih kayaknya, jangan. Gitu kan? Agak pilih-pilih. Tapi kalau di desa enggak. Ya, dan itu yang terjadi pada diri kita juga. Karena apa? Itulah bahasa yang halus, bahasa yang bagus, bahasa yang masih terjaga kemurniannya ternyata mencerminkan juga bagaimana hati-hati mereka. Ya. Nah, penyebab lingkungan ini tidak disadari oleh banyak dari para orang tua. Mereka tidak mengajak anak-anak ke tempat yang lapang, yaitu udara segar yang diharapkan memperbarui kondisi kehidupan mereka. Konsep pendidikan modern mengingatkan tentang pentingnya melakukan rekreasi ke kampung, gunung, pinggir pantai atau ke lembah, karena pemandangan seperti itu akan membuka cakrawala berpikir dan berpotensi mencerdaskan anak. Ini bisa dipelajari dari sirah Nabi SAW. Karena dahulu Nabi SAW ketika masa kecilnya tidak di Mekah, tidak di perkotaan, dan perkotaan ketika itu nggak kayak perkotaan sekarang tentunya, tapi ditaruh di pedesaan supaya jernih. Dan itu rata-rata anak-anak kecil dahulu seperti itu. Mereka bermain dengan teman-teman sebayanya sepersusuan, kemudian menjadi saudara sepersusuan, main bareng dan seterusnya. Ya, maka tapi sekarang nggak bisa kita lakukan itu, ikhwan. Ya, kalau antum punya anak baru lahir kemudian antum titip di desa, di Cianjur, di Cimahi misalnya, nggak bakal tega antum, yakin. Tetap di sini. Nah, di sini perlu kemudian rekreasi. Masalahnya yang kerja ini saya kasihan sebenarnya. Rekreasi hari apa? Hari Jumat sore udah macet duluan ke Bekasi ya. Oh, ada hari Fitnas, hari kejepit nasional dari Kamis. Rabu jalan, Rabu sore udah macet tol juga ke Bekasi, Cikampek. Nah, repot mau rekreasi kemana? Taman Mini macet juga. Rekreasi cuman sekali setahun aja. Pas 2 hari setelah Lebaran tuh Jakarta sepi, nah itu baru enak tuh, lengang tuh kan. Hal-hal seperti ini ternyata bisa didapat pelajarannya dari sirah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian di sini datanglah setelah itu rombongan wanita mencari bayi yang mau disusui. Jadi memang sudah tradisi ya, dari pedesaan ketika itu ada rombongan perempuan-perempuan yang memiliki jasa untuk menyusui anak-anak. Tapi menyusuinya bukan di tempat di Mekah, tapi dibawalah anak-anak itu ke desa-desa mereka. Di antara rombongan tersebut ada perempuan bernama Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Halimah As-Sa'diyah yang kemudian ditawarkanlah Rasulullah SAW kepada para wanita itu. Rata-rata semuanya nolak tatkala ditawarkan bahwasanya ini Muhammad ini anak yatim, bapaknya sudah meninggal. Waduh, ya, wah ditolak. Kenapa? Kok kayak gitu? Kenapa? Karena bayarannya mana gitu? Kayak kurang nih, bapaknya udah nggak ada, bayarannya kurang nih. Namun setelah semua wanita telah mendapatkan anak susuan, nah Halimah ini radhiyallahu anha itu belum mendapatkan anak susuan. Maka dia kembali menemui beliau dan menemui Muhammad bin Abdullah ini dan membawanya pulang. Ya. Jadi ya mau ya udahlah, ambil aja yang ini, nggak apa-apa lah, relakan aja. Setelah 2 tahun berlalu, ikhwan, Halimah datang bersama Muhammad bin Abdullah ini kepada ibunya. Siapa ibunya itu? Aminah. Dengan keinginan agar beliau tetap bersamanya. Dengan keinginan agar Halimah tetap bersamanya. Ada apa sih? Kenapa kok kayak gitu? Nah, di dalam Sahih Muslim dikatakan, rumah Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha itu terletak di barat daya Taif, ya, sekitar 70 km lebih dari Taif. Jadi jauh sekali sebenarnya mereka. Perempuan yang mau nyusui ini jalan
berpuluh-puluh kilometer dulu buat nyari ya bayi-bayi yang mau disusui. Jadi mereka ke kota itu harus dapat bayi gitu. Dan kemudian dititipin itu anak-anak loh. Kalau sekarang ada nggak kayak gitu? Nggak mungkin orang asing datang ke Jakarta kemudian antum titipin bayinya, ya kholas, nggak bakal ketemu kecuali di akhirat nanti baru ketemu. Ya, nggak tahu kapan lagi ketemu. Ya dulu amanah dulu zaman dulu. Nggak kayak sekarang, nggak mungkin sekarang terjadi. Nah, sekarang bernama perkampungan Bani Sa'ad, ya, Diyar Bani Sa'ad, ya. Terdiri dari beberapa perkampungan. Ada juga yang mengatakan bahwa kampung tempat Rasulullah SAW dibesarkan bernama Az-Zuwaibat. Ya, Syekh Bakar Abu Zaid berkata pada Bani Sa'ad terletak di kampung Asy-Syuhbah sekitar 100 km dari arah Taif ke arah barat daya. Taib. Ada masjid bernama Masjid Halimah As-Sa'diyah. Jadi dilegendakan ada masjid namanya Halimah As-Sa'diyah sekarang di sana. Masjid tersebut adalah masjid yang sebenarnya tidak ada sejarah khusus, ya. Bani Sa'ad yang tinggal di sana tidak mengakui kebenaran masjid itu dinisbatkan kepada Halimah. Mereka berkata tempat Nabi SAW disusui berada pada dekat lembah Nakhlah antara miqat Qarnul Manazil dan Hunain. Wallahu a'lam. Ada miqat buat umrah dan haji namanya Qarnul Manazil, dekat dari situ. Dikatakan disitulah Nabi SAW dulu disusui. Wallahu a'lam. Sebenarnya tidak begitu penting sekali di mana beliau disusui kemudian harus jadi masjid kemudian kita iktikaf di masjid khusus tersebut, enggak seperti itu, ya. Nah, 2 tahun berlalu sejak itu Halimah As-Sa'diyah datang kembali bersama Muhammad bin Abdullah kepada ibunya Aminah. Ya, masa kontraknya harusnya habis. Nah, keinginan agar Muhammad bin Abdullah ini tetap bersama Nabi. Karena persusuan itu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Maksudnya persusuan itu jaraknya 2 tahun. Bayi nyusuin itu 2 tahun. Ya sebenarnya kita juga di sini. Setelah itu layaknya adalah disapih, yaitu dididik supaya tidak lagi nyusu. Walaupun masih boleh menyusu sebenarnya. Tapi normalnya 2 tahun tuh anak nyusu. Setelah 2 tahun usahakan jangan menyusui lagi dia. Ya, latihlah supaya tidak menyusui lagi, tidak dependen dengan susu ibunya. Ya, ada bayi ya. Sebenarnya bukan dibilang bayi lagi, bukan balita lagi bahkan. 6 tahun perempuan tetangga saya itu masih suka nyusu sama orang tuanya. Kira-kira gimana tuh kayak gitu tuh? Masih nyusu usia 6 tahun. Mau kelas 1 SD udah masih nyusu. Itu repot nanti kalau misalnya pas di sekolah minta susu lagi ibunya. Nah, repot itu kan. Nah, tapi 2 tahun. 2 tahun kontrak habis. Balikin ke orang tuanya. Ya. Kenapa kok minta supaya ini anak kecil ini, bayi ini tetap tinggal sama dia? Karena berkah yang mengiringinya selama Muhammad bin Abdullah tinggal bersama keluarga Halimah ini. Ya, akhirnya beliau itu Muhammad bin Abdullah tetap bersama Halimah hingga batas waktu yang disepakati untuk mengembalikan beliau nanti ke ibunya. Nah, kisah Rasulullah SAW menyusui pada selain ibunya sangat terkenal dalam kitab-kitab sirah. Yang dikisahkan langsung oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Dia menceritakan peristiwa kedatangannya ke Mekah. Ya, kemudian akhirnya memilih Rasulullah SAW karena tidak lagi mendapatkan bayi yang lain. Jadi aslinya terpaksa karena semua orang menolak. Ya, anak yatim. Ya gimana nanti membiayai ininya? Dan apa yang terjadi setelah itu di rumah keluarga Halimah mendapatkan berkah yang banyak. Makanya ikhwas sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Dan bisa jadi engkau membenci sesuatu, ternyata itulah yang kebaikan buat kalian. Ada kala kita bilang, aduh terpaksa saya kayak gini. Ternyata setelah kita jalani, ini lebih baik daripada yang sebelum kita rencanakan. Misalnya tentang jodoh, misalnya dulu pengen sama perempuan yang ini, dia cantik, kaya, dan insya Allah bagus dan cocok sama saya. Ternyata orang tuanya nggak setuju misalnya. Oh, udah bubar. Kemudian ada perempuan lain, udah terpaksa sama dia karena daripada saya bujang terus, udah sama dia aja lah. Ternyata ama yang kedua ini walaupun tidak secantik yang pertama misalnya, ternyata lebih bakti, lebih bagus, lebih masya Allah. Bisa aja, bisa jadi kita itu membenci sesuatu tapi ternyata itulah yang terbaik buat kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini banyak sekali insya Allah sebenarnya faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Nah, dikatakan oleh penulis di sini, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha menyusui dengan cara yang tidak mudah. Setelah bertekad untuk meninggalkan Mekah, dia kembali untuk mengambil Muhammad alaihi salatu wassalam.
Karena awalnya tidak suka, tetapi setelah berada di pangkuannya dan mendapatkan keberkahan baginya dan keluarganya, dia bertekad untuk tidak melepaskan anak yang pada mulanya semua wanita enggan menyusui anak itu. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kondisi Halimah yang mengambilnya dalam kondisi tidak tulus tatkala dia berbisik pada dirinya, sudah merupakan nasib saya. Semua wanita yang lain telah mendapatkan tujuannya kecuali saya. Di sini Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha ketika itu ya, lalai dari kebaikan yang telah disiapkan baginya di alam gaib. Jadi Halimah ketika itu lalai akan rizki yang telah Allah siapkan di alam gaib sana, yang dia tidak ketahui ketika itu. Masih kurang percaya pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui di masa depan. Alangkah banyaknya fenomena seperti ini yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, ikhwan. Kita tergesa-gesa dalam meminta, memohon, mengharap sesuatu, padahal kita tidak mengetahui di mana letak kebaikan itu. Ya. Sampai Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan kita, kalau makanan hendaknya dihabiskan. Bahkan di antara sunnah Nabi SAW adalah menjilat ini, yang mungkin bagi orang barat dan mungkin bagi teman-teman kantor antum itu malu-maluin. Kemaruk, sampai dijilat, rakus banget sih. Bukan rakus, karena kata Rasulullah SAW, kamu tidak tahu di mana letak berkah makananmu. Coba lihat, kita itu makan bukan yang dicari itu kenyang sebenarnya, yang dicari itu berkahnya. Masya Allah. Kalau misalnya kita muslim kayak gitu, ikhwan, iya, kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati makanan. Ya, menikmati makanan. Boleh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladzi sakhkhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariyya." Dialah yang menundukkan lautan agar kalian bisa memakan dari lautan itu makan makanan yang enak. Boleh kita memilih makanan enak, silahkan. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rizkinya, boleh. Silahkan nikmati. Silahkan nikmati. Tetapi seorang muslim hendaknya ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia mencari berkah dari kenikmatan tersebut. Boleh nggak antum dagang? Boleh. Kerja? Boleh. Silahkan, bahkan bagus itu. Tapi cari berkahnya. Jangan hanya cari banyaknya, enaknya doang. Cari berkahnya. Dan di antara cari berkahnya berarti antum dari awal bismillah. Cari berkahnya, cari kebaikan dari makanan dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Tidak hanya makanan, bahkan dalam urusan jima loh. Yang mana ini urusan air mani, kemaluan. Yang mungkin bagi banyak orang jima itu namanya ML, making love. Coba kita bedakan ya versi Islam dengan versi orang barat. Orang barat menyebut jima itu making love. Udah kelas, making love apa? Membuat cinta, ya kan? Cinta bagi mereka itu adalah barometernya di jima. Itulah cinta, hawa nafsu. Itu. Makanya ML, making love, disebut making love. Love bukan love. Wow, making love itu bikin ketawa orang. Making love, ML. Nah itu cuman di situ, love itu di situ. Dalam Islam enggak. Jima itu ada doanya. Antum lupa doanya? Masya Allah. Yang paling hafal witan ini dia, Masya Allah. Yang paling banyak istrinya itu yang paling hafal itu. Ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan mimma razaqnana. Ya Allah, jannibna syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan. Ini sunnah, tidak wajib, dan dilafalkan oleh suaminya. Jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan pada kami, yaitu anak. Lihat di sini. Pertama, minta dijauhkan dari syaitan. Berarti kan di sini supaya perbuatan ini berkah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, kalian melakukan hubungan intim kepada istri kalian itu dapat pahala. Oh, berarti berkah. Perbuatan ini berkah. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, masa sih kayak gitu dapat pahala? Iya. Bukankah kalau kalian melampiaskannya di selain haknya, di selain istri kalian dapat dosa? Iya. Maka kalau di haknya dapat pahala. Bahkan itu termasuk sedekah. Wa fi mud'i ahadikum shadaqah, kata Nabi SAW. Dan terhadap kemaluan istri seorang dari kalian itu ada sedekah. Masya Allah. Dalam urusan kenikmatan yang seperti ini aja, berkah juga diambil sama muslim.
Kemudian di antara potongan kedua, wajannibis syaitan ma razaqtana atau mimma razaqtana. Dan jauhkanlah syaitan terhadap apa yang engkau rezekikan kepada kami, yaitu anak. Maka seorang muslim itu ketika melakukan hubungan intim terhadap istrinya saja itu ngalap berkah. Nyari berkah di situ. Berkah di perbuatan ini berpahala. Dan yang kedua, berkah di hasil dari perbuatan ini dari anak nanti. Kalau misalnya Allah rezekikan anak, ya itulah muslim, itulah seorang muslim, ya, yang ketika itu sangat dilalaikan ketika itu oleh Halimah As-Sa'diyah, ya, dan juga seolah tergesa dalam mengharapkan sesuatu. Kita kembali ke yang tadi pelajarannya. Kita teringat tadi fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira dalam surat An-Nisa ayat 19. Karena mungkin saja kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada sesuatu yang kamu tuh nggak suka itu khairan katsira, kebaikan yang banyak ternyata, keberkahan ternyata di situ. Ya, kita pengen anak laki-laki gitu kan, tahun yang datang perempuan. Aduh, jangan kayak gitu. Ingat ayat Allah Subhanahu wa taala An-Nisa 19. Fa'asa an takrahu syai'an, mungkin saja kamu nggak suka dengan itu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ternyata Allah menjadikan pada sesuatu yang kamu tidak suka itu kebaikan yang banyak. Mungkin antum nggak suka sama pekerjaan antum sekarang, tapi ternyata pas antum pikir-pikir, kok ternyata sejak saya bekerja ini, itu saya kok mudah hidup saya. Dan kemudian ekonomi saya nggak lemah lagi, nggak kayak dulu bekerja di tempat yang lain. Begitu. Sekarang banyak orang bekerja di bank, ya. Kemudian dan bertransaksi riba dan seterusnya, menjadi pencatat riba dan seterusnya. Kemudian kita ingatkan tentang ini haram pekerjaan seperti ini, marah mereka. Karena apa? Mereka nggak suka. Karena takutnya kalau saya kehilangan pekerjaan ini, nanti saya kerja apa? Kerja yang lainnya rata-rata apa? Rata-rata kecil gajinya, nggak kayak di sini. Ini enak banyak gaji. Nah, bisa saja kamu nggak suka pekerjaan lain, tapi ternyata keberkahan di sana. Dan bisa saja kamu suka pekerjaan ini, dan ternyata ini musibah dan laknat buatmu. Bisa jadi. Ya, bisa jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak, ikhwas sekalian? Sebenarnya tadi dipesankan kalau bisa temanya tentang Ramadan, tapi ya Ana udah terlalu sering membicarakan tentang Ramadan di pengajian lain, maka di sini mungkin sedikit aja tentang Ramadan, ya, keluar dari konteks pembahasan tentang sirah nabawiyah soal Ramadan. Ya, kira-kira kapan Ramadan, Pak? Ya, apakah entar maghrib sudah Ramadan? Mungkin nggak entar maghrib Ramadan? Mungkin? Sekarang 29 kan? Nanti sidang isbat entah nanti malam atau besok malam. Ya, kita tunggu aja. Tapi di sini sekarang yang belum biasa puasa nggak boleh puasa. Apalagi besok ya, jangan puasa. Kecuali kalau besok Ramadan. Nah, pengetahuan umum saja tentang bulan Ramadan, maka maghrib, ya, maksudnya dalam kalender Hijriah dalam Islam pergantian hari itu pada waktu maghrib, ya. Makanya kalau nanti ternyata sidang isbat terlihat hilal, maka udah masuk 1 Ramadan. Maka itu sudah 1 Ramadan. Maka antum harus betul-betul membedakan hari itu dengan hari lainnya. Maksudnya antum harus kita harus lebih giat lagi dalam beribadah pada Allah, bertawakal kepada Allah, membaca Al-Qur'an yang banyak, ya. Jangan sampai banyak ngaji, maksudnya ngaji buku, ya, ngaji pengajian, tapi ngaji Al-Qur'annya malah dikit. Ya, ini aneh nih. Ya, di bulan Ramadan banyak-banyak membaca Al-Qur'an, dan kalau bisa targetkan hafalan. Yang belum hafal juz amma, hafalkan juz amma atau setengahnya, ya, supaya apa? Antum termotivasi untuk sholat sunnah yang benar. Banyak orang tuh jadi nggak termotivasi sholat sunnah. Di antara penyebabnya adalah hafalan dia yang minim sekali. Itu musibah. Rata-rata kayak gitu orang. Kenapa kok malas sholat sunnah? Sholat sunnah yang dimaksudnya sholat sunnah yang nggak kelihatan sama orang. Contoh sholat duha. Antum kan kalau sholat duha nggak kelihatan sama orang kan? Atau sholat tahajud, qiyamul lail, nggak kelihatan sama orang. Kalau sholat qobliyah, ba'diyah itu orang banyak lihat. Mungkin saja antum melakukan itu karena termotivasi orang pada ngelakuin, ya saya lakuin. Tapi sholat duha, sholat malam, ya, nggak semua orang yang sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, nggak. Kenapa nggak termotivasi? Di antara faktornya adalah kita itu nggak pernah punya target buat hafalan Quran. Dari dulu, dari muda sampai setua ini kita masih hafal kulhu, ya.
Inna a'tayna wal asri. Ya. Atau paling mentok paling panjang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Ya, begitu aja dari dulu sampai sekarang. Enggak ada perubahan, enggak ada peningkatan, enggak ada. Ya, maka cobalah kita tambahkan. Kalau antum punya tambahan hafalan, itu nanti perlahan Allah akan menerbitkan di hati antum lebih tenang hidup dan juga lebih termotivasi untuk murojaah dan membaca hafalan antum yang antum bersusah payah menghafalnya ini di sholat-sholat antum, sehingga antum merasa sholat antum tuh lebih kaya. Coba kalau sekarang rata-rata sholat antum, sholat kita Anda juga ya, interaksi juga, sholat kita ya udah standar aja. Kenapa? Karena nggak ada peningkatan. Coba hafalan doa iftitah kita, ya itu aja dulu, udah gitu doang. Padahal doa iftitah lebih dari 5 banyak. Coba kalau dihafalkan tambahan upgrade, makin semangat sholat kita. Coba kalau hafalan surat yang ditambah. Sekarang saya cuman bisa Qul ya ayyuhal kafirun sampai Anas doang tuh hafal mungkin paten tuh. Tapi setelahnya itu paling wala asri doang, paling inna a'tayna doang. Azalzalah kalau saya disuruh baca, saya harus baca mushaf dulu, nggak takut salah. Coba di upgrade jemaah sekalian, upgrade hafalannya. Jangan cuma upgrade pekerjaan, upgrade hafalan. Baca tuh surat At-Tin, hafal itu saja yang belum, yang ini bagi yang belum hafal ya juz amma ya, yang sudah hafal ya Anda nggak bermaksud ke mereka, tapi yang belum hafal upgrade itu Asy-Syams, Ad-Duha, hafalkan itu ya. Kalau semakin tambah hafalan, coba hafal sehari ini saya surat Ad-Duha, bismillah. Caranya gampang ya. Handphone sekarang ada aplikasi ayat atau Quran Android, bisa diulang-ulang itu ayat. Dalam perjalanan antum dengerin berulang-ulang tuh surat, satu hari hafal, yakin anak, yakin banget ya. Kalau yang sudah hafal setengah juz amma, coba upgrade ke surat yang agak panjang, Al-Buruj. Begitu, ana yakin insyaallah kalau ternyata antum sudah tambah upgrade hafalannya, itu semangat buat sholat tahajud lebih ini. Dan semakin antum merasa kekayaan di hati antum, dan antum semakin merasa ternyata dunia ini kecil ketika kita sudah banyak hafal Al-Quran. Betul, apalagi memahami maknanya. Begitu ya ikhwan. Kemudian masalah sahur ikhwan sekalian, kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di makanan sahur itu ada berkah. Jadi sahur itu waktu yang berkah, makanannya berkah, dan perbuatannya berkah. Maka disunahkan bagi muslim untuk bersahur, dan waktu sahur itu dimulai dari setengah malam kedua, bukan setengah dua, setengah malam kedua ya, itu yang tepat. Kalau yang mengatakan kalau sahur jam 2 itu salah, itu berarti itu sebenarnya nggak benar. Maksud Anda sahur jam 2 itu disebut sahur, tetap sahur, karena kata para ulama waktu sahur dimulai dari setengah malam kedua, pertengahan malam kedua. Kita ini tengah malam sekarang jam 11 lewat 15 atau 20. Maka kalau seorang sahur jam 12 atau selebihnya, itu tetap dia disebut sahur, tetap dia telah mengamalkan sunnah, bukan haram, dia mengamalkan sunnah tetap. Karena kata Nabi SAW, tasahharu, bersahurlah kalian. Dan waktu sahur dimulai dari setengah malam kedua. Tetapi yang lebih bagus adalah semakin dekat dengan azan subuh atau munculnya fajar kedua. Ya, karena kemarin Anda mendapatkan dokumentasi dari beberapa kajian menyalahkan sahur jam 2 jam, ini enggak salah itu. Cuma memang itu tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelum fajar ya. Jadi silakan kalau antum memang sahur jam 2 boleh, habis itu tidur ya silakan, tetap disebut sahur, tetap mengamalkan sunnah. Begitu ya. Kemudian ya, kita berpuasa dan seterusnya sampai menjelang buka puasa, dan ini ada sunnah juga buka puasa. Kata Nabi SAW, la yazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitr. Umat ini ma yazalun nasu bi khairin gimana?
mazalan nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Selama orang-orang menyegerakan berbuka puasa, maka mereka masih bagus. Karena orang-orang Yahudi itu mereka mengakhirkan buka puasa. Dan orang-orang Syiah mereka baru membuka puasa ketika melihat bintang. Maka yang betul, yang tepat adalah berbuka puasa segera ketika antum tahu bahwasanya itu sudah waktu maghrib, waktu terbenamnya matahari. Kemudian sholat tarawih yang 11 silahkan, yang 23 silahkan, asal tetap khusyuk, tetap baik dan menjaga rukun-rukunnya. Dan perempuan tetap lebih baik sholat di rumah, baik berjamaah atau sendiri, tetapi tetap boleh untuk sholat berjamaah di masjid, karena Nabi SAW mengatakan janganlah, yang maknanya janganlah kalian mencegah hamba-hamba perempuan, ya, ini untuk sholat di masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih bagus buat mereka dibandingkan masjid. Dan semoga tetap dapat pahala yang besar mereka sholat di masjid, namun pahala di rumah lebih besar insyaallah ta'ala. Dan seterusnya dari hal-hal tersebut. Dan mudah-mudahan ilmu kita tentang Ramadan, dan ana wasiatkan juga di Ramadan ini ada kajian ya, sovereignnya ada ya di aulanya kan ya. Tapi kalau ana pengalaman ana banyak yang tidur ya pas lagi kajian ya, masya Allah ya, banyak yang tidur, maksudnya banyak yang jadi pepesan tuh di sebelah kiri kanan itu tuh ada tidur, yang depan yang serius, yang sono udah pada tidur dah. Nah padahal di bulan Ramadan itu ya ibadahnya menuntut ilmu, baca Quran. Adapun hadis yang berkaitan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu tidak benar hadisnya. Itu disebarkan oleh banyak-banyak orang-orang khotib itu supaya pada malas itu orang-orang. Ya, supaya pada malas, sehingga beralasan tidurnya orang puasa ibadah. Dari kecil tuh kita digejolokin seperti itu. Hadis yang tidak benar. Tidurnya puasa itu bukan ibadah. Tidurnya orang puasa tidur. Kalau dibilang ibadah, maka antum nanti tidur terus jadinya. Akhirnya nunggu sampai buka tidur aja kerjaannya. Ya masya Allah. Padahal bisa baca Quran, dianjurkan di bulan puasa. Jadi hadis tersebut hadis yang tidak sahih, sehingga tidak layak untuk diikuti. Melainkan berpuasalah antum, dan juga tetaplah bekerja dengan semangat dan perbanyak zikir dan baca Quran, maka semoga Allah Ta'ala limpahkan pahalanya. Wallahu Ta'ala alam. Taib, ada satu orang yang pengen tanya. Ini ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pada saat pas buka baca doa yang kita mau pas buka atau menjelang buka, itu yang selalu di momen buka puasa. Lalu yang selalu di momen sahur juga sampaikan juga. Tajam itu bahkan bisa sebelum doa mau makan, sambil baca doa yang mau apa sahur saja. Itu sahih atau dhaif atau bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW ini masih sahur dulu sama. Di waktu sahur ya, ini di dalamnya ada yang namanya sepertiga malam terakhir. Kata Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna ila samai dunya fi thulutsail akhir minal lail. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan itu untuk menjawab doa-doa orang yang sedang berdoa. Nah, sepertiga malam terakhir ibaratnya kita ini sekarang, sepertiga malam terakhir mungkin jam 1 ya, mungkin jam 1 atau setengah 2 sampai subuh. Itu waktu mustajabah, waktu mustajab. Baik antum mau sahur atau tidak, baik nanti malam atau besok atau kapanpun, itu waktu mustajab. Lebih mustajab lagi di 10 malam terakhir, lebih mustajab lagi di Lailatul Qadar. Ya. Itu lebih bagus lagi insyaallah taala. Nah, kemudian itu waktu sahur ya, baik antum sebelum doa makan atau doa sebelum doa makan atau doa atau pas lagi makan, kapanpun di waktu tersebut ya, itu mustajabah insyaallah. Nah kemudian di waktu buka puasa ya, di waktu buka puasa itu sebelum menjelang buka puasa antum disunahkan berzikir, dan insyaallah itu waktu yang mustajabah ya. Dan juga ketika buka puasa juga mustajabah ya. Tetapi ya ketika pas buka puasa
ya pas lagi buka puasa kan makan. Ya agak sulit kalau antum makan sambil belepotan gitu kan. Maka insya Allah setelah makan aja ya. Dan sebelum buka puasa itu waktu-waktu yang insya Allah bagus buat berdoa insya Allah. Begitu Pak. Cukup insya Allah. Cukup jelas. Ya. Begitu. Wallahu ta'ala. Ada hadiah buat antum. Antum di Sufrain kerjanya? Oh Masya Allah. Anda kok jarang lihat wajahan tuh? Ada, Masya Allah. Ya ini ada hadiah nih. Antum pas ada hadiah antum datang, Masya Allah. Ini hadiah buat antum nih. Pak siapa namanya? Pak Bintang Ustadz, Masya Allah. Nah, ini hadiah buat antum sebagai apresiasi buat antum Pak Fikri. Udah cukup, hadiahnya segitu aja. Nanti antum minta tasnya lagi nanti ya. Udah cukup insyaallah segitu aja. Jazakumullah khairul jaza atas kehadirannya. Barakallahu fi ulumikum. Insyaallah kita bertemu nanti pada setelah Ramadan, setelah Syawal insyaallah kita bertemu lagi insyaallah taala. Kita lanjutkan mudah-mudahan sirah nabawiyah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.